Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elif Farhan Rois. Saya akan mempresentasikan materi tentang kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama, pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana perolehan dari himpunan dana atau simpanan dalam bentuk penyaluran dana, baik itu kredit atau pinjaman. Yang kedua, pengertian kredit dan pembayaran. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utang setelah waktu tertentu. Kemudian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang tersebut setelah waktu tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang pertama adalah kepercayaan, kedua kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, keempat resiko, yang kelima balas jasa. Kemudian ada tujuan kredit. Tujuan kredit adalah yang pertama mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga membantu pemerintah. Selanjutnya adalah fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama adalah meningkatkan daya guna barang, yang kedua meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga meningkatkan daya guna barang, yang keempat meningkatkan peredaran barang. Yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, 6 meningkatkan gairah berusaha, yang ketujuh meningkatkan pemerataan pendapatan, yang kedelapan meningkatkan hubungan internasional. Kemudian jenis kredit. Dilihat dari segi kegunaan, yang pertama kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha. Yang kedua kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi operasional. Kemudian yang kedua dilihat dari segi tujuan kredit. Yang pertama kredit produktif, yaitu untuk peningkatan usaha atau produksi. Yang kedua kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Yang ketiga kredit perdagangan. Kredit perdagangan digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Kemudian yang ketiga dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama kredit jangka pendek, memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua kredit jangka menengah, memiliki jangka waktu 1-3 tahun. Dan yang terakhir kredit jangka panjang, memiliki jangka waktu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan. Yang pertama, kredit jaminan adalah kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan. Yang kedua, kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik debitur. Yang kelima, dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama, kredit pertanian dibiayai untuk sektor pertanian. Yang kedua, kredit peternakan, kredit untuk jangka pendek seperti pertanian ayam atau sapi. Yang ketiga, kredit industri dibiayai untuk industri kecil, menengah ataupun besar. Yang keempat, kredit pertambangan dibiayai untuk usaha tambang dan biasanya dalam jangka waktu panjang. Yang kelima, kredit pendidikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dapat berupa kredit untuk para mahasiswa. Yang keenam, kredit profesi diberikan kepada profesional seperti dokter, dosen, maupun pengacara. Yang ketujuh, kredit perumahan digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Yang selanjutnya adalah jaminan kredit. Dilihat dengan jaminan. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, jaminan benda berbentuk atau berwujud. Contohnya adalah tanah, kendaraan bermotor, atau mesin-mesin lainnya. Yang kedua, jaminan benda tak berwujud. Contohnya sertifikat tanah atau rekening tabungan. Yang ketiga, jaminan orang diberikan kepada seseorang jika kredit tersebut macet, maka orang tersebut akan menanggung resikonya. Yang kedua, tanpa jaminan
Kredit yang diberikan bukan menggunakan barang tertentu, biasanya diberikan kepada perusahaan yang memang benar benefit dan profesional. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberian kredit. Ada 5C. Yang pertama, karakter. Yang kedua, capacity. Yang ketiga, capital. 4, collateral. 5, condition. Kemudian ada 7P. Yang pertama, personality. Yang kedua, party. Yang ketiga, purpose. 4, prospect. 5, payment. 6, profitability. 7, protection. Kemudian aspek dalam penilaian kredit. Ada aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknik atau operasional atau operasi. Kemudian ada aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek AMDAL. Selanjutnya, prosedur dalam pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas. Kemudian yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Prosedur yang ketiga adalah wawancara pertama. Keempat, on the spot. Yang kelima, wawancara kedua. 6, keputusan kredit. Prosedur ketujuh adalah penandatanganan akad kredit. Kedelapan, realisasi kredit. Dan yang kesembilan, penyaluran atau penarikan dana. Selanjutnya adalah kualitas kredit. Kualitas kredit yang pertama ada lancar atau pas. Yang kedua, dalam perhatian khusus atau special edition. Yang ketiga, kurang lancar atau substandard. Yang keempat, diragukan atau doubtful. Dan yang kelima ada macet atau loss. Selanjutnya, teknik penyelesaian kredit macet. Kredit macet dapat terjadi dari beberapa hal. Yang pertama dari pihak perbankan, yang kedua dari pihak nasabah. Teknik penyelesaian kredit macet yang pertama adalah rescheduling. Yang kedua reconditioning. Yang ketiga restructuring. Yang keempat kombinasi. Dan yang kelima adalah penyitaan jaminan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan.